Kompolnas kan kita memberikan saran ya kepada Presiden ya terkait dengan arah bijak Polri gitu loh. Nah, masalah penggunaan kekuatan ini ya ini jadi salah satu agenda yang akan kita dorong ya. Mudah-mudahan ya untuk hasilnya ya nanti kita kan gini, kita dari awal memang turun ke lapangan melakukan pemantauan ya, kontrol pengawasan terhadap proses penanganan kasus penembakan tersebut gitu ya, agar prosesnya benar-benar akuntabel dan transparan gitu. Jadi dengan kita memantau dari awal ya, turun dari awal ke lapangan, kita mendatangi sekolah, kemudian juga keluarga dan kepolisian, kita mendapatkan itu ya keterangan-keterangan yang tentu saja berguna untuk Kompolnas dalam konteks memastikan prosesnya benar-benar akuntabel dan transparan, termasuk sanksi terhadap pelaku gitu. Nah, hari ini memang ada sidang etik ya, dan informasi sudah sampai ke kita, dan kita juga ada dan kita juga turun ya, maksudnya Kompolnas dilibatkan gitu ya, diundang untuk ikut mengawasi jalannya sidang tersebut ya. Nah, hasilnya nanti kita lihat gitu ya, apakah hasilnya sesuai dengan harapan ya, artinya benar-benar akuntabel dalam konteks penanganan kasus tersebut. Nah, selain etik memang dugaan pidana juga kita akan awasi gitu ya, supaya tetap jalan. Jadi tidak cuma sekedar etik, tapi dugaan pidana juga harus prosesnya harus jalan gitu. Oke Mas, ini kan beberapa hari polisi seolah menggunakan peralatan senjatanya ya, itu jadi kayak serampangan dan tidak digunakan secara tepat. Ini ada evaluasi yang perlu, malah itu kemarin DPR, ada salah satu anggota DPR yang bilang kalau polisi itu cukup bawain pentungan aja deh daripada pistol yang ternyata malah nembak temennya sendiri, terus bahkan ya salah sasaran untuk ke SMA, anak SMK gitu. Gimana Ya, menanggapi hal itu? masalah penggunaan kekuatan yang eksesif ya oleh kepolisian, ini juga jadi salah satu concern ya, Kompolnas, untuk memastikan bagaimana ke depan hal ini tidak tidak ada keberulangan gitu. eh, apa Upaya komprehensif ya tentu sangat penting lah. Jadi persoalan-persoalan catatan kritis yang disampaikan oleh di publik gitu ya, mulai dari soal mulai dari normanya gitu ya, apakah normanya perlu dievaluasi atau tidak. Kan polisi sebenarnya kan sudah punya SOP-nya gitu ya, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, termasuk juga tahapan-tahapannya kan sebenarnya kan sudah ada di dalam SOP tersebut. Nah, pertanyaannya kan kenapa SOP itu tidak tidak dipatuhi gitu ya, sehingga terjadilah penggunaan kekuatan yang eksesif gitu ya, termasuk penggunaan senjata api. Nah, itu akan kita lihat evaluasi gitu ya, layer masalahnya ada di mana, apakah di pengetahuan anggota terhadap kode etik tadi gitu ya, SOP tadi, atau masalah keterampilan, atau perlu ada tes psikologi gitu ya secara berkala untuk anggota, atau misalnya soal pendataan anggota, siapa yang yang dibolehkan untuk menggunakan senjata api, siapa yang nggak boleh gitu ya, kemudian jenis-jenisnya gitu, termasuk juga pengawasan dan akuntabilitas ya. Ketika terjadi pelanggaran ya tentu saja harus ada pertanggungjawaban tindakan kepolisian tersebut. Nah, semua aspek tadi akan kita lihat ya, karena salah satu tugas Kompolnas kan kita memberikan saran ya kepada Presiden ya terkait dengan arah bijak Polri gitu loh. Nah, masalah penggunaan kekuatan ini ya ini jadi salah satu agenda yang akan kita dorong ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu gitu, bukan membantu ya, mendorong, memperbaiki persoalan-persoalan yang selama ini menjadi concern masyarakat gitu. Boleh diulang berarti Bang, penegasannya berarti agenda yang saat ini sedang didorong Kompolnas terutama untuk evaluasi bagaimana SOP Polri itu apa berarti Bang? Terutama pada tataran penggunaan ya, jadi kita jadi mendorong pendekatan yang humanis ya dalam konteks
dalam konteks penggunaan kekuatan gitu loh. Jadi bagaimana maksudnya lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas kepolisian gitu loh. Di mana terutama dari sisi SOP ya, bagaimana ini benar-benar bisa diterapkan secara baik gitu ya oleh setiap anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan gitu. Jadi evaluasi ini akan dalam bentuk rapat bersama dengan siapa aja mungkin yang... Ya pertama tentu saja di internal komisioner sendiri gitu ya, Kompolnas, kira-kira kalau bicaranya misalnya arah kebijakan gitu ya, kira-kira apa arah kebijakan yang akan kita dorong, kita sampaikan terkait dengan masalah penggunaan kekuatan oleh anggota ini gitu loh. Bentuk arah kebijakannya seperti apa, nah itu yang pertama tentu saja akan dirumuskan oleh Kompolnas sendiri gitu.